Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Ribuan aliansi pekerja buruh Banua Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, besokan Kamis 22 Oktober 2020. Tuntutan utama adalah ingin berdialog dengan anggota DPR RI lantaran Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan. Nah pemirsa, berikut kabar lebih lengkapnya. Ribuan aliansi pekerja buruh Banua Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, besokan Kamis 22 Oktober 2020. Tuntutan utama adalah ingin berdialog dengan anggota DPR RI lantaran Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dinilai merugikan. Selain itu ada 4 tuntutan lainnya, yaitu menolak payung hukum tersebut dan menolak segala bentuk upah murah terhadap buruh yang dinilai sangat kada layak. Dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dan atau mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Setuju? Tiga, meminta kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendampingi dan mengawal kami perwakilan aliansi PBB menyerahkan secara langsung kepada DPR RI kajian dan atau sandingan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keempat, tolak upah murah dan meminta agar kenaikan upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 adalah minimal sebesar 8%. Kita sedang berjuang untuk Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak merampas. Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan, Sumarlan, Wetakoni Prima TV memandahkan Undang-Undang Omnibus Law dinilai sebagai produk hukum yang gagal mewadahi aspirasi wan hak rakyat Indonesia. Sumarlan menilai bila produk hukum itu cacat prosedur lantaran kada melibatkan seberatan elemen dalam proses pembahasan, sehingga seberatan perwakilan anggota DPR RI di Dapil Kalimantan Selatan ditantang untuk berdebat menjelaskan pasal per pasal dalam payung hukum tersebut. Sumarlan pun membantah 12 hoax yang disampaikan pemerintah yang hanya digunakan untuk mengelabui dan melemahkan perjuangan buruh. Tuntutan hari ini sebenarnya adalah tindak lanjut daripada aksi kami, di mana elemen buruh sudah menyuarakan terkait dengan Omnibus Law 3 kali, 4 kali aksi dan 4 kali audien. Yang pertama dari akhir 2019 sudah melakukan, ini adalah hari akhir yang kegiatan yang terakhir mungkin sepanjang DPR atau Presiden mendengarkan apa yang menjadi suara kami, yaitu terkait untuk lahirnya Perpu daripada cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa ini kami desak? Perpu masih ada ruang dan peluang untuk menggugurkan secara keseluruhan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kali kami dihadapkan kepada judicial review atau uji material atau uji formil, kami mungkin dari buruh kekalahan sudah jelas di depan mata. Karena judicial review yang bisa dilakukan hanya mensengketakan pasal per pasal yang dipermasalahkan. Jadi tidak bisa secara keseluruhan. Pernyataan sikap kami, apabila hari ini tidak bisa dikabulkan, kami masih ada 1 pekan, yaitu minggu depan kami juga akan melakukan aksi yang sama, tetap menyuarakan terbitkan Perpu dan cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Kami sudah banyak dibohongi dan juga kami siap dari unsur buruh berhadapan dengan pemerintah maupun DPR RI untuk menjawab 12 hoak yang selama ini disampaikan di mana-mana untuk melemahkan perjuangan kami. Sebenarnya 12 hoak itu tidak pernah dijabarkan apa isi daripada 12 hoak itu. Sementara itu Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kalimantan Selatan, Yuyun Indarto, menegaskan perjuangan mereka dalam menolak Undang-Undang Omnibus Law kada hanya untuk kaum buruh, namun juga demi kelangsungan hidup generasi muda Indonesia di masa yang akan datang. Organisasinya, ujar Yuyun Indarto, akan menggugat keputusan Kementerian Ketenagakerjaan khususnya tentang angka kebutuhan hidup layak yang hanya naik sekitar Rp10.000 dalam upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan. Baru saja telah terbit Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang KHL. Kebutuhan hidup layak kita dirampok lagi oleh rejim ini
Memang ada tambahan item yang dahulu 60 item, sekarang menjadi 64 item. Tapi ibaratnya kita dikasih 10.000, tapi kita minusnya 90.000. Dikurangi habis-habisan. Belum lagi, sekarang saya buka bahwa kami akan tolak upah murah atau upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan 2021. Kami akan protes. Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan hanya menaikkan 10.000 per bulan. Kita buruh, kita jangan dilecehkan dengan 10.000 per bulan. Masa kenaikan buruh perharinya cuma 300 rupiah? Dilecehkan kita. Undang-undang Omnibus Law saja kita sedang berjuang. Lahir lagi permen tentang KHL, meruntuhkan daya beli kaum buruh. Dan upah minimum kita kemarin ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan hanya naik 10.000. Aliansi PBB, KSPSI AGN, SPMI, KSBSI, LSPKF akan protes keras dan menolak habis-habisan. Kita akan demo ke Dewan Pengupahan Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat kita akan melayangkan surat resmi protes keras terhadap kenaikan upah yang hanya 10.000. Itu sama saja melecehkan kita kawan-kawan, termasuk kawan-kawan media. Mau dinaikkan hanya 10.000 per bulan, cukup apa? Kita akan protes keras itu. Aksi unjuk rasa dan gelar kaum buruh di Kalimantan Selatan hanya berlangsung sekitar 2 jam. Sekitar pukul 12.15 WITA, mereka membubarkan diri usai menerima surat pernyataan resmi dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, yang menyatakan akan memfasilitasi tuntutan mereka.